Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Divananda dari Teknik Informatika Internasional, dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang bubble sort, selection sort, dan quick sort. Yang pertama adalah bubble sort. Untuk metode bubble sort ini saya akan menggunakan versi ascending, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah tersedia 8 angka acak ya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mengurutkan angka ini. Untuk bubble sort ini sendiri, cara kerjanya adalah kita mengambil patokan dari yang paling kiri untuk awalannya dan kita bandingkan di sebelah kanannya. Jika angka di sebelah kanan ini lebih kecil daripada angka di sebelah kiri, kita akan memindahkannya atau menukarkan. Yang pertama kita bandingkan, patokannya adalah 5 dan yang di kanannya adalah 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 5? Tidak, berarti angkanya tetap di sini dan kita mengubah patokannya ke angka 8. Terus kita bandingkan lagi, apakah 11 ini lebih kecil daripada 8? Tidak, jadi angka 11 ini kita biarkan di sini saja. Terus angka 11 ini kita jadikan patokan lagi. Kita lihat lagi angka di sebelah kanannya, yaitu ada angka 9. Kita bandingkan lagi, apakah 9 ini lebih kecil dari 11? Ya, 9 lebih kecil dari 11 dan kita pindahkan ini ke sebelah kirinya. Terus kita bandingkan lagi, patokannya masih di 11. Kita bandingkan lagi, apakah 7 ini lebih kecil dari 11? Ya, kita ubah lagi 7 ke sebelah kiri. Terus kita lihat lagi, ini patokan kita ubah ke yang kiri lagi, apakah 7 lebih kecil dari 9? Ya, kita tukar lagi posisinya. Bandingkan lagi ke sebelah kirinya, apakah 7 lebih kecil dari 8? Ya, kita pindah lagi. Terus kita bandingkan lagi, apakah 7 lebih kecil dari 5? Tidak. Jika tidak, maka kita tetapkan di sini saja. Terus kita kembali ke 11 tadi, apakah 2 ini lebih kecil dari 11? Ya, kita pindahkan ke kiri duanya. Bandingkan lagi, apakah 2 lebih kecil dari 9? Ya, kita pindahkan lagi. Terus kita bandingkan lagi, apakah 2 lebih kecil dari 8? Ya, kita pindahkan lagi. Terus di sini ada 7 dan 2, apakah 2 ini lebih kecil dari 7? Ya, kita pindahkan lagi. Dan yang terakhir, apakah 2 ini lebih kecil dari 5? Ya, kita pindahkan lagi. Terus kita lanjut di samping ke 11 tadi, yang terakhir ada angka 4. 4 ini lebih kecil dari 11, lebih kecil dari 9, lebih kecil dari 8, lebih kecil dari 7, dan lebih kecil dari 5. Berarti posisinya akan kita pindahkan ke sini. Terus yang terakhir paling kanan ini ada angka 1. Kita bandingkan lagi, 11 lebih kecil dari 1, 11 lebih kecil dari 9, 1 lebih kecil dari 9, 1 lebih kecil dari 8, lebih kecil lagi dari 7, lebih kecil lagi dari 5, lebih kecil lagi dari 4, lebih kecil dari 1. Berarti angka 1 ini akan menjadi angka yang paling kecil di sini. Kita pindahkan. Ya, beginilah hasil dari proses bubble sort dengan mode ascending, yaitu dari terkecil dan terbesar. Halo, next. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan lagi tentang selanjutnya, yaitu tentang selection sort dengan metode ascending. Untuk selection sort ini sendiri, kita mengambil nilai paling awal sebagai patokan dan mencari angka-angka setelahnya untuk dibandingkan dan untuk menggantikan dari angka ya, sebagai patokan awal tadi.
Sebagai contohnya, ini saya contohkan. Yang pertama ada angka 5, kita jadikan patokan awal elemen utama. Angka 5 kita bandingkan dengan 8. Apakah 8 ini lebih kecil dari 5? Jika tidak, maka kita akan lanjut lagi ke sebelahnya. Apakah sebelah sini lebih kecil dari 5? Tidak. Jika tidak, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Apakah 9 ini lebih kecil daripada 5? Tidak. Lanjut lagi ke sebelahnya. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Tidak. Terus kita lanjut lagi ke angka 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya, jika elemen ini lebih kecil daripada elemen utama tadi, maka elemen ini akan kita jadikan elemen patokan tambahan. Terus kita lanjutkan lagi. Apakah di samping 2 ini ada angka 4? Apakah 4 ini lebih kecil dari 2? Tidak. Terus kita bandingkan lagi. Apakah angka 1 ini lebih kecil dari 2? Ternyata ya. Jadi angka 1 ini akan kita pindahkan posisinya ke angka elemen utama patokan awal kita tadi. Berikut. Terus kita lanjut lagi ke elemen kedua, ada angka 8. 8 ini kita jadikan elemen patokan awal, patokan utama. Terus kita bandingkan lagi di sebelahnya. Apakah 11 ini lebih kurang dari 8? Tidak. Jika tidak, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Apakah 9 ini kurang dari 8? Tidak. Kita lanjut lagi ke sebelahnya. Apakah 7 kurang dari 8? Ya, maka kita dapat ya. Jadi angka 7 ini kita jadikan lagi patokan tambahannya. Terus kita lanjut lagi ke sebelah 7, ada angka 2. Apakah 2 ini kurang dari 7? Ya. 2 ini kita jadikan patokan tambahan lagi. Kita lihat angka di sampingnya, di sini terdapat angka 4. Apakah 4 kurang dari 2? Tidak. Kita lanjut lagi ke sebelah kanannya. Apakah angka 5 ini kurang dari 2? Ternyata tidak. Jadi angka 2 ini akan kita pindahkan ke angka 8 tadi. Mat, buka pintu bawah, ada Ibnu. Ada Ibnu depan gerbang. Terus kita lanjut lagi ke elemen ketiga. Di sini terdapat angka 11. Angka 11 ini akan kita set menjadi elemen utama. Kita lihat di sebelahnya ada angka 9. Apakah 9 kurang dari 11? Ya, tentu. Maka kita akan menjadikan 9 ini sebagai elemen tambahan. Terus di samping 9 ini ada 7. Apakah 7 ini kurang dari 9? Ya, berarti kita pindahkan elemen ini ke 7, elemen tambahannya. Terus kita lihat lagi elemen di samping 7 ini terdapat angka 8. Apakah 8 itu kurang dari 7? Ternyata tidak. Berarti kita lanjut lagi, lompat angka 8 ini ada angka 4. Apakah 4 itu kurang dari 7? Ya. Jadi 4 ini kita set lagi menjadi elemen tambahan. Terus di sampingnya 4 ini ada elemen terakhir, elemen 5. Apakah elemen berangka 5 ini lebih kecil dari 4? Tidak. Berarti kita sudah mendapatkan angka terkecilnya yaitu 4. Jadi 4 ini akan kita pindahkan lokasinya ke elemen 11. Terus kita lanjut lagi ke elemen keempat. Ada terdapat angka 9. 9 ini kita jadikan elemen patokan utama. Kita lihat di sampingnya angka 9 ini terdapat angka 7. Apakah 7 ini kurang dari 9? Iya. Jadi kita set elemen tambahannya ke angka 7. Terus kita lihat lagi di sebelah angka 7 ini terdapat elemen berangka 8. Apakah 8 ini kurang dari 7? Tidak. Maka kita lanjut lagi ke elemen di sebelahnya. Terdapat angka 11. Apakah 11 ini kurang dari 7? Tidak. Jadi kita lanjut lagi ke sebelahnya. Terdapat elemen berangka 5. Apakah 5 ini kurang dari 7? Ya. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil nilai terkecil yaitu angka 5. Angka 5 ini akan kita pindahkan ke elemen berangka 9. Terus kita lanjut lagi ke 7. Kita set nomor 7 ini sebagai elemen utama. Kita bandingkan
ke angka sebelahnya, terdapat angka 8. Apakah 8 ini kurang dari 7? Lebih kecil dari 7? Tidak. Kita lanjut ke sebelahnya lagi, terdapat angka 11. Kita bandingkan, apakah 11 kurang dari 7? Tidak juga. Terus kita lanjut lagi ke angka terakhir, elemen terakhir, yaitu elemen berangka 9. Apakah 9 ini kurang dari 7? Tidak. Nah, ternyata angka 7 ini memang sudah urut ya. Terus kita lanjut lagi ke 8. Kita set angka 8 ini sebagai elemen utama. Kita bandingkan dengan 11, apakah 11 ini lebih kecil daripada 8? Tidak. Kita lanjut lagi ke 9. Apakah 9 ini lebih kecil dari 8? Tidak. Ya, angka 8 ini sudah urut. Kita lanjut lagi ke elemen sebelahnya. Kita bandingkan lagi, kita set lagi nomor 11 ini sebagai elemen utama. Terus kita bandingkan ke angka di sebelahnya, yaitu terdapat elemen berangka 9. Apakah angka 9 ini lebih kecil dari 11? Ternyata ya. Jadi ini sudah sampai di elemen terakhir ya. Jadi kita mendapatkan angka 11 ini sebagai angka yang paling tinggi dan 9 sebelumnya. Jadi begitulah proses selection sort dengan metode ascending. Next kita akan lanjut ke quick sort. Quick sort adalah metode pengurutan data dengan cara membagi data menjadi partisi-partisi untuk memudahkan pengurutan data. Untuk ketentuan dari quick sort ini sendiri, yang pertama kita perlu menentukan salah satu angka sebagai pivot, yaitu sebagai patokan untuk penyortirannya nanti. Untuk kali ini saya akan menentukan angka 7 sebagai pivotnya. Angka 7 ini akan kita tarik ke bawah sebagai pivot, dan dari sini sudah terlihat partisinya sudah terbagi ya. Terdapat dua partisi, yang pertama partisi 1 dengan 4 elemen dan partisi 2 dengan 3 elemen. Langsung saja kita bandingkan. Jika elemen dari partisi ini lebih kecil daripada pivot, maka elemen tersebut akan diletakkan di sebelah kiri dari pivot tersebut, dan jika lebih besar maka akan diletakkan di sebelah kanan dari pivot. Untuk angka 5 ini lebih kecil daripada pivot, jadi akan saya letakkan di sebelah kiri. Lanjut ke angka selanjutnya, angka 8 ini lebih besar daripada pivot, maka akan saya letakkan di sebelah kanan. Lanjut angka 11 lebih besar daripada pivot, saya letakkan di sebelah kanan. Dan yang terakhir angka 9 lebih besar dari pivot, saya letakkan juga di sebelah kanan. Lanjut ke partisi kedua. Di sini terdapat angka 2. 2 ini lebih kecil dari pivot, maka angka 2 ini akan saya letakkan di kiri. Lanjut ke elemen selanjutnya, elemen berangka 4. 4 ini lebih kecil daripada pivot, angka 4 saya letakkan di sebelah kiri. Dan yang terakhir angka 1. Angka 1 ini lebih kecil daripada pivot, maka saya letakkan di sebelah kiri. Di sini sudah terdapat data yang sudah diurutkan, namun masih belum sempurna untuk pengurutan. Kita lanjut lagi, membagi ini menjadi dua partisi, dan kita akan menentukan masing-masing pivot untuk partisi tersebut. Partisi pertama saya akan mengambil angka 2 sebagai pivot, kita letakkan sebelah sini. Terus kita bandingkan lagi, 1 lebih kecil dari 2 maka akan diletakkan di sini. 4 lebih besar dari 2 letakkan di sebelah kanan, dan 5 lebih besar daripada 2 letakkan di sebelah kanan. Lanjut di sini saya untuk pivot partisi kedua diharuskan mengambil nilai terbesar sebagai pivot. Yang di sini 11 akan saya jadikan pivot. 7 dan 8 ini sudah urut dan juga lebih kecil dari 11, maka akan diletakkan di sini. Dan yang terakhir angka 9 yang lebih kecil dari 11 akan diletakkan di sini. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan hasil dari pengurutan quicksort ascending. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.